seperti janji saya kemarin, saya akan buatkan video tentang Google Site. Sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan kita pada mata kuliah simulasi digital, bahwasanya Google tuh menyediakan sebuah platform untuk setiap orang bisa membuat website sendiri ya. Nah, itu namanya platformnya namanya Google Site. Jadi kamu bisa ketikkan di Google aja, ketikkan Google Site begitu untuk mengakses platform tersebut, Google Site. Nanti dia munculnya seperti ini, site Google ya. Nah, itu site Google, kita klik aja. Nah, ini ada yang sudah pernah dibikin kayak kemarin. Oh ya, untuk ini saya hapus saja dulu ya, biar kita bikin yang baru. Ini saya hapus saja. Nah, jadi nanti kamu akan berjumpa dengan ini. Kalau kamu bikin baru, tinggal klik aja tanda plus. Nah, ini dia. Ini tampilan awal dari Google Site ya. Jadi memang Google Site itu simple banget, mudah ya, websitenya juga simple, tapi paling tidak bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan dan online. Nah, kalau mau jadi profesional website dengan menggunakan site Google juga bisa sih sebenarnya, karena Google juga sediakan yang yang berbayar. Kalau kita beli hostingnya nanti fiturnya lebih banyak biasanya ya. Baik, ini dia. Oh ya, saya tampilin dulu website itu secara garis besar terdiri atas 3 ya website ya. Jadi website itu terdiri atas 3 itu secara garis besar. Kalau bisa kita tulisin seperti ini ya. Silakan anggap ini sebuah website. Ini anggapnya sebuah page ya, page website, halamannya dari sebuah website ini. Nah, di atas terbagi atas 3. Yang pertama bagian header yang atas ini, header. Terus biasanya di sini bagian ini ya, konten ya, konten di sini. Ya, di sini biasanya bagian konten ya kan. Lalu biasanya ada bagian footer gitu. Ya, bagian footer. Jadi footer ini biasanya copyright gitu ya, alamat-alamat tempat perusahaan kita. Bisa juga tentang sosial media ya, tapi nggak harus ya, tergantung bagaimana kita memilih sebuah image saja. Tapi secara garis besar website itu sama kayak brosur, dia mempunyai 3 baris besar, yaitu header, konten, sama di bawahnya ini ada footer. Nah, itu dulu ya yang kita harus paham ya. Nah, di header ini pun ada bagian logo biasanya di sini biasanya ya. Ada juga menu. Nah, jadi biasanya ada menu di atas, ada menu yang di bawahnya. Yang ini adalah judul dari page-nya ya. Biasanya ini judul dari page-nya. Oke. Kita kembali ke Google Site. Nah, ini Google Site-nya. Sini katanya nama situs, biasanya kan gitu ya. Nama situs kita kasih misalkan contoh, misalkan saya bilang contoh gitu aja ya. Saya bilang situs contoh gitu, web contoh, sampel ya. Nah, tambah logo. Biasanya logonya itu ada yang bisa di-upload, ada yang dari Google Drive. Nah, untuk kali ini karena ini hanya sebuah contoh, kita bikin aja logonya itu dari logo yang logo generator. Saya klik di Google, yaitu logo maker ya. Nah, logo maker ini cukup ampuh menurut saya ya. Logo maker. Nah, ini the best free logo maker, create unique logo. Atau di sini pun boleh. Coba ya, saya pilih yang logo maker. Wah, ternyata atau ini free logo design misalnya, create on logo. Saya ambil dari free logo design, katanya description your company, enter your company. Saya bilang tadi nama perusahaan saya itu website contoh ya.
get start. Oke. Katanya ada hire a designer, saya nggak mau karena tentu mahal, saya bikin aja. Let's create. Nah ini nih, tapi ada banyak loh ya, nggak harus yang saya pakai ini untuk membuat logo maker, ada banyak, nanti kamu bisa pilih-pilih sendiri aja. Yang saya pilih hanya free logo design ya. Nah ini ada logo yang udah disediakan tuh, nah, tinggal pilih aja yang mana kita mau. Kalau mau kita custom, apply, ya, tinggal pilih lah. Misalkan saya suka logo yang ini ya, example tuh saya suka logo yang inilah ya, yang ini, yang kedua. Saya klik aja. Ini hanya untuk mau bikin logonya ya. Jadi, nah ini kan masih ada watermarknya ya. Biasanya kalau ada watermark ini perlu berbayar nih. Nah, misalkan udah cukup nih original, ini kalimatnya saya ganti ya. Misalkan ini juga saya ganti. Bisa diganti, bisa diapain, bisa di apa ya, apa namanya? Tergantung kita mau apa, yang mau dihapus juga boleh nih. Ini kalimatnya jadi ganti, misalkan saya ganti jadi mahkota gitu, mahkota simulasi digital gitu aja deh, simulasi digital. Keren juga ya. Warnanya kalau diganti pun boleh, kasih warna yang hijau, mungkin hijau yang gelap, terserah ya. Ya begitu kira-kira. Kalau udah siap ya tinggal di download ya. Biasanya sih bayar, tapi kita lihat dulu kalau nanti logo has been saved, katanya ya logonya udah disimpan sama mereka. Nah ya biasanya bayar ya. Jadi kita klik aja start free aja, download. Email, first name masukkan aja, kasih apa lah gitu, Joko gitu, Joko ya. Email address saya bilang Joko Randi, Joko Randi 697 gmail.com ya. Saya bilang download logo. Nah ini dia sedang download ya. Nah ini udah done ya, udah logonya udah ada nih. Nah ini misalkan logonya ini. Nah, sekarang gimana caranya logo ini masuk ke website kita ya, website ini. Nah, tinggal klik aja tambah logo sini, tambah logo, lalu nanti ada brand image, kita upload, klik upload. Nah ini dia logonya tadi, ini dia ada logonya, klik aja, open. Oh udah jadi tuh, ini website, ini logo, perhatikan ini logonya dan ini nama websitenya tuh. Lalu kita kasih deh judul dari website kita, jadi dari page ini ya, jadi page ini saya bikin namanya contoh ya, contoh website simulasi gitu ya, simulasi bisnis digital ya. Ini contoh. Nah kalau kan besar nih, headernya terlalu besar, jadi kecilin juga kok. Oke, kita sesuaikan aja dengan keinginan kita. Boleh, nggak ada masalah. Kalau mau ganti fontnya pun boleh, drag aja di blok semua, ganti. Misalkan sama impact ganti, oke. Di bawah kan bisa. Nah ini ya. Kalau mau kita kasih warna bisa nggak ya? Harusnya bisa sih ya. Oh di sini nggak bisa ya. Harusnya yang ada itu malah warna sorotan ya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini header,
Kalau mau ganti nih, ini kan teksnya tuh, tapi backgroundnya mau ganti gimana? Boleh. Kita klik di bawah ini properti gambar lah, ini ya. Namanya properti gambar latar dikontrol oleh tema. Jadi kita pilih temanya dulu tuh. Apakah temanya itu seperti ini, terserah aja. Atau mungkin kita punya tema sendiri tuh. Nah, kalau kita mau bikin tema sendiri boleh. Import tema boleh. Kita misalkan punya tema dari mana, kita download. Biasanya import tema itu kalau bentuknya gambar ya, atau boleh kita download juga tema dari website lain, atau custom boleh, nama tema pun boleh. Jadi misalkan temanya apa, tapi untuk sementara kita yang ini dulu ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Temanya ini saya ganti dengan gaya yang lebih asik ya. Kalau mau ganti pun boleh sih tuh, upload ya. Saya mau ganti yang belakangnya ini, saya ganti dengan contoh, kebetulan saya nggak punya banyak image ya. Banyak image, contoh saya download ya. Saya download untuk layar belakang ini, saya mau download ya. Untuk download saya mau download misalkan pantai gitu, pantai JPG ya. Kali ya, saya bilang pantai aja, pantai vektor ya, biar lebih ini. Kira-kira ini ya, contoh example aja ya. Saya ambil salah satu image-nya. Oh ya, kalau nanti pas tugas nggak boleh ambil dari email ya. Maksudnya boleh sih ngambil dari website dari orang lain, tapi pastikan kamu tidak kena copyright ya. Dan saya nggak bertanggung jawab kalau kamu kena copyright gitu. Jadi ada baiknya kamu ambil yang tidak punya copyright, atau juga boleh create by yourself ya. Jadi bikin sendiri ya. Ini seperti ini ada lisensi konten. Contohnya saya ambil nih ya, copy save image as. Dia bentuk WPG nggak bisa ya, dia harus bentuk JPEG, nggak bisa. Ya. Kalau kita pakai prefix saja. Biasanya kalau prefix itu biasanya apa dia? Gratis ya. Ini ada logo, ada kebetulan internet koneksi saya nggak kencang hari ini. Atau apa, kita pilih yang beach ya. Kita pilih yang pantai lah, misalkan yang ini ya, yang simbolnya easy. Kalau biasanya tanda mahkota gini bayar, tapi prefix biasanya banyak yang gratis kok. Kita ambil aja ya. Nomor 1 kita download, ada premium, ada yang free. Kita pilih yang free. Oke, dia bilang silahkan di download ya, kita download ya. Ini udah terdownload nih. Ini sudah sedang terdownload ya, sedang mendownload. Kita tunggu beberapa menit. Jadi nanti kita mau bikin pantainya tadi itu jadi latar belakang tulisan ini gitu. Di latar belakang tulisan ini. Ada 2 pantasan dia lama ya. Tadi ada dua kali terklik, jadi dia lama. Oke. Ya, ntar lagi aja. Ini saya close ya. Nah, selain itu juga ini kan header tuh. Nah, ini nanti kita bikin kontennya sini. Nah, kamu perhatikan dia kalau begitu saya klik di sini, dia bilang tambahkan footer ya. Tambahkan footer. Nah, ini nanti kontennya itu boleh kita bikin dari sisipkan gitu. Nah, kalau kita lihat ada kontak teks, ada gambar, ada smart card. Jadi kita bilang
kontennya yang mau gimana tuh, ada yang blokir konten ini. Kamu pilih aja ya, mau bentuk kontennya kayak mana tampilannya. Ada yang satu, ini artinya satu picture satu keterangan ya. Ini artinya satu picture, dua picture keterangannya di bawah. Tapi yang ini ada 3 picture tanpa keterangan. Ada juga yang 4 picture keterangan di bawah, 3 picture keterangan di bawah. Ada yang 2 picture keterangan di samping. Jadi satu picture keterangannya di sampingnya, satu picture lagi keterangan sampingnya gitu. Bebas ya. Nah, ini udah terdownload ya guys. Kita upload dulu. Oke. Kita cari tadi Tropical Beach ya. Oke. Nah, ini kan. Jadi dia ya begitu ya. Jenis headernya pun boleh kita pilih. Mau spanduk, mau sampul. Misalkan ini contoh spanduk. Kalau kita bilang sampul gimana sih? Kalau kita bilang hanya judul, ya hanya judul aja. Kalau spanduk besar, agak besar ya. Kalau spanduk aja, saya suka yang gini deh. Oke ya. Sekarang kita bikin contoh bikin konten ke dalam. Saya masukkan ini contohnya. Saya bilang ada picture lalu ada keterangan sampingnya. Saya klik di sini. Jadi saya letakkan sebuah picture di sini. Nanti saya bikin keterangannya di sini. Gitu ya. Contoh misalkan saya mau bikin gambar mobil ya. Mobil vektor ya. Saya bisa bikin ambil vektor aja biar kayak kartun gitu. Ini saya ambil dari FreePic juga. FreePic sini ada. Saya bilang aja di sini car show result car, ini dia. Oke, seperti ini gratis. Ini juga ini bayar. Ini saya klik aja ini. Saya download ya. Ada yang gratis, ada yang premium, saya pilih. Oke, ini dia terdownload. Nah, jadi kita tunggu. Nah, ini udah ya terdownload. Dalam bentuk apa ya? RAR. Kita lihat dulu bentuknya. RAR ini. Ini downloadnya ada di sini, folder ini. Ini dia. Saya ekstrak dulu ya, ekstrak. Oke, ini dia, mana dia? Modern urban picture. Saya viewnya biar nampak mobilnya. Nggak ke ekstrak. Ke ekstrak atau enggak ya? Ini, dia ke ekstrak ya. Nah, yang ini akan kita masukkan. Saya akan masukkan kemarin. Klik aja. Upload. Ini dia kebetulan Indonesia. Yes, dia sedang memuat gambar. You got it. Kamu bisa perbesar juga kalau mau. Kalau juga bisa perkecil tuh. Jadi sesuai dengan template-nya ya. Jadi sesuai dengan template-nya, kata picture-nya di sini, gambarnya sini keterangan ya. Di sini judul, ini keterangan. Saya kasih judulnya ya. Saya kasih judulnya misalkan rental. Misalkan IDR bisa ya. Rental IDR. Misalkan saya mau bikin situs pembuat apa lah ya. Misalkan Zoska gitu ya. Situs pembuat rental mobil. Saya bilang mobil, misalkan mobil, silakan merental, contoh ya, rental mobil kami gitu. Atau kalimat-kalimat lain boleh lah ya, atau apa gitu. Saya kurang pandai pula berkalimat. Ini example ya guys. Jadi
jangan ditiru, kalian harus tiru yang sebenar-benarnya. Oke. Merental ya, silakan, bukan merental ya, menyewa. Nah, menyewa. Kenapa jadi caps lock itu hidup? Menyewa gitu ya. Nah, ini mobil ini apanya bisa kita bikin dari ini. Kita mau bikin teratur biar agak keren ya. Atau kita mau bikin juga di tengah semua, terserah. Atau kita mau bikin di sini. Terserah. Di sini saya bikin seperti ini. Terus saya kasih warnanya. Biasanya bisa kasih warna sih. Ya, ini. Nah, ini kasih warnanya ini. Kasih warnanya agak cetar ya. Aduh. Misalkan. Nah, ini juga kasih warna yang agak cetar lah ya. Dibolkan juga. Nah, dimiringkan juga. Saya kasih garis bawah juga. Ya kan? Nah, udah jadi bikin websitenya. Nah, ini contohnya. Seandainya nanti di pertemuan berikutnya saya kasih bagaimana cara membuat footer ya, footer. Jadi seandainya udah selesai nih, kamu mau publish, jadi klik aja publish dulu. Publish ini ada publish kan. Katanya suruh bikin alamat web. Alamat webnya itu kalau bisa jangan yang pernah udah ada ya. Saya bikin misalkan alamat webnya itu contoh ya, contoh gini. Nah, biasanya kalau contoh ini kebetulan saya dia udah ada katanya. Maaf, alamat tersebut sudah digunakan. Ya kalau udah digunakan kita cari alamat yang lain gitu. Misalkan saya bilang sepatu gitu. Kira-kira udah ada nggak? Sepatu juga udah ada gitu ya. Sepak gitu ya. SE terlalu pendek nggak bisa ya. Jadi saya bilang senam. Ada juga senamin. Senamin katanya nggak ada ya. Jadi alamat websitenya itu https site Google view senamin. Ya, Pak, kok nggak boleh gitu yang sama ya? Nggak boleh. Namanya juga kita pinjam punyanya Google kan. Ya kita ikuti aturan dia. Berarti ada orang lain yang udah pakai nama itu. Oke. Minta telusur publik untuk tidak menampilkan itu saya. Oh jangan ya. Ini kalau kita centang artinya nanti website kita itu nggak bisa ditampilkan di Google dalam pencarian. Oke, kita publish. Ini artinya udah dipublish. View-nya kayak mana sih? Kalau mau lihat view-nya tuh di sini. View-nya klik di sini. Lalu lihat, katanya pilih lihat situs yang dipublikasikan. Ya udah kita lihat aja nih. Nah, jadi kira-kira inilah website yang kita punya itu. Kalau secara tampilan ini adalah website yang kita punya. Itu ya, simple ya. Tapi banyak juga website profesional pakai ini loh. Terutama untuk bikin CV pribadi kan. Kalau di luar negeri itu biasanya setiap orang punya website-nya masing-masing sebagai pendukung CV dia gitu. Jadi Google menjaga itu. Nah, kalau mau kumpul tugasnya gimana? Kalau misalkan mau dikumpul nih udah siap. Ya udah siap tuh mau dikumpul. Tinggal klik di sini. Klik ini. Nah, salin link. Link ini yang kalian salin lalu kalian kirim ke saya. Jadi linknya nanti kalian kirim ke saya di Google Classroom ya. Begitu caranya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. I love you so much and good luck for you guys. Bye.